والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian fikih Kementerian SDM, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di atas iman dan Islam, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua kesehatan. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan semoga Allah Jalla wa Ala berikan istiqamah dan husnul khatimah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang fikih taharah sebagai lanjutan kemarin tentang akidah, dan sekarang tentang ibadah. Karena agama Islam itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah terkait akidah, keyakinan. Yang kedua adalah tentang ibadah, yakni syariah, bagaimana kita menjalani perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu adalah syariat yang terbaik. Apa yang dituntunkan oleh Nabi adalah tuntunan yang paling sempurna, ya, karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Membahas tentang fikih taharah, kenapa para ulama kita membahas tentang fikih taharah sebelum membahas tentang salat dan rukun Islam yang lain? Karena memang salat sebagai tiang agama, sebagai rukun Islam setelah syahadat, tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala apabila taharahnya tidak sempurna. Karena itu mengetahui fikih taharah merupakan keniscayaan bagi seorang hamba. Jangan sampai dia telah melakukan ibadah tetapi taharahnya tidak sempurna sehingga mempengaruhi kualitas ibadah, bahkan tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadath sampai berwudu, ya. Jadi ini dinaskan oleh Nabi, seorang bisa ibadahnya tidak diterima apabila dia berhadas sampai berwudu. Sehingga kita perlu mempelajari tentang apa itu hadas, apa itu najis, ya, adab-adab dalam buang hajat, kemudian bagaimana tata cara taharah seperti wudu, mandi wajib, mandi junub, dan juga tayamum, dan juga apa hal yang termasuk najis dan bagaimana cara menghilangkan najis agar tadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, fikih taharah menunjukkan kepada kita sebagai umat Islam, ya, bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak kepada pola hidup yang bersih. Ya, tentu kebersihan ini akan mengajak menuntun pada kesehatan. Ya, maka agama Islam adalah agama yang bersih. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Wat-tuhuru syatrul iman." Dan bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Karena itu orang yang beriman tentu dia memperhatikan kehidupannya, memperhatikan kebersihan dirinya, tubuhnya, juga lingkungannya, ya, sehingga diharapkan seorang muslim itu adalah seorang yang memiliki pola hidup yang bersih, ya.
Nah, ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan fikih toharoh. Apa pengertian dari toharoh? Toharoh yaitu bersuci. Toharoh maknanya adalah bersuci. Ya, berasal dari kata tuhur, ya, disebut tuhur, yaitu wadoah dari bersih atau suci. Toharoh itu ada dua macam. Ada toharoh dari hadas dan ada toharoh dari najis. Ya, toharoh bersuci dari hadas dan ada bersuci dari najis. Apa perbedaan hadas dan najis? Sering kita dengar ya antara hadas dan najis. Barangkali ada peserta yang mau memberikan sedikit pengetahuannya atau tambahan ya, atau masukan atau jawaban apa beda antara hadas dan najis. Silakan. Atau Pak Johan silakan atau teman-teman sekalian di sini ada Oh, 10 silakan nih. orang. Apa teman-teman ada yang tahu barangkali? Bang Dodo? Apa Kalau ya? iya, silakan Pak Johan. Kalau kencing eh, kucing misalkan, itu kan najis apa hadas? Nah, itu kurang lebih najisnya saja Nah, kalau barangnya ya. misalkan kita buang apa kotoran, pup, ya, maka itu adalah apa? Najis atau hadas? Kalau prosesnya hadas saja. Nah, ya, jadi perlu kita bedakan antara hadas dan najis. Yang pertama, najis itu adalah zat yang mahsus, yang bisa dipanca indera, ya, yang bisa dipanca indera. Adapun hadas itu adalah bahasa ulama adalah sifatul hukmiyah, ya, dari sifat suatu hukum. Ya. Saya mudahkan dengan proses tadi yang disinggung oleh Pak Johan. Keluarnya kencing itu adalah proses hadas. Ya, itulah hadas. Tapi produknya air kencingnya itu adalah najis. Keluarnya kotoran itu adalah hadas, ya. Produknya adalah najis. Ya. Proses keluarnya kentut itu adalah hadas. Ya, kalau kentutnya berarti apa Bapak Ibu? Pak Johan? Kalau kentutnya emang najis tadi ya? Nggak apa-apa Hah? sebenarnya, bukan najis dia. Iya, iya, saya tanya ini. Ayo, jemaah. Kalau keluarnya kencing, produknya itu kan najis. Prosesnya kan hadas. Kotoran kita juga prosesnya ada. Produknya najis. Kalau kentut, prosesnya hadas, produknya Nah, produknya itu apakah kalau sesuatu terkena kentut kan nggak bisa disebut kena najis tadi ya? 6. Ya, jadi eh, kentut itu produknya tidaklah najis. Alhamdulillah. Ya, coba bayangkan kalau kentut itu najis. Ya. Ketika kita sholat, kemudian ada yang kentut, lalu kita hirup, ya gimana cara menyucikannya? Ya. Atau kita sudah berwudu, berangkat ke masjid, ada yang kentut, terus kecium oleh kita, ya bagaimana cara membersihkannya? Kan kesulitan. Jadi eh, kentut hanyalah hadas. Itu dalam hadis tadi yang tadi saya awal singgung, Abu Hurairah menyampaikan Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai berwudu. Sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mal hadas? Apa itu hadas? Beliau menjawab, fusaun au duratun, yaitu kentut yang bunyi atau kentut yang tidak bunyi. Ya, itu dua-duanya sama hadas ya. Meskipun yang lebih bahaya itu yang bunyi atau yang tidak, Pak Johan. Nah,
Wah, Ya, itu tergantung pola makannya, Ustaz. tergantung pola makannya. Iya, Nah, kalau pola makannya kurang bagus, nah itu bisa berpengaruh kepada berpengaruh. hasilnya. Iya, iya, iya. Ya intinya seperti itu. Jadi kentut itu tidaklah najis, tapi hadas. Seorang yang sudah berwudu lalu kemudian kentut, maka batal, maka batal. Nah, proses itulah namanya hadas. Produknya najis. Jadi jangan sampai kita salah ngomong. Ya, misalkan ada kotoran tadi, kotoran anjing, lalu kita sebut itu hadas. Itu adalah najis. Yang kedua perbedaannya antara hadas dan najis, ya, jumhur ulama membedakan apabila seorang itu lupa dari najis, itu masih dimaafkan. Seorang yang lupa dari najis, kemudian dia ibadah, salat, lalu ya bagaimana salatnya, maka dimaafkan, tidak mengapa. Kecuali dia sengaja salat membawa najis, ya, dari awal sampai akhir, tidak ada paksaan, tidak ada, ya, tidak ada, dan dia tahu, ya, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia membawa najis. Tapi kalau seorang yang berhadas, maka berhadas itu tidak bisa ditolerir, ya, tidak bisa ditolerir. Apa dalilnya? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, singkatnya Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, lalu di tengah sholat beliau melepaskan sendal. Di tengah sholat beliau melepaskan sendal. Kemudian para sahabat yang melihat, karena mereka bermakmum kepada Nabi, maka para sahabat pun melepaskan sendal. Ya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sendal? Maka mereka menjawab, kami melihat engkau melepaskan sendal, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, ya sesungguhnya tadi Jibril memberitahu aku bahwa di sandalku ada najis. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, falyuqallibna alaihi, maka hendaknya melihat kepada sendalnya, wal yanzur fihima, perhatikan apa, ya, yang ada di sendalnya, fa in ra'a khabathan falyaghmishu bil ardi fa inna dzalika yutahhiruhu. Kalau dia melihat ada najis, maka digosok-gosokkan ke tanah, kan itu bisa membersihkannya. Ya. Syahidnya adalah Rasulullah SAW ketika di dalam sholat, beliau tetap melanjutkan sholat. Ya. Dan beliau tahu ada najis itu di tengah sholat. Itu artinya ketika beliau takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, beliau sudah membawa najis. Ya, kalau Rasulullah diberitahu Jibril, kalau kita kan tidak tahu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ajal laqad fa'altu. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami kalau kami tidak tahu atau alpa atau keliru. Kalau Allah berfirman, ya aku telah melakukan. Jadi memberikan udzur kepada para hamba yang tidak tahu. Itu artinya kalau kita sholat misalkan, membawa najis dan kita tidak tahu, itu selesai sholat kita baru sadar, ya Allah ternyata sarung saya ini yang dikencingin oleh kucing misalkan. Maka apakah sholatnya sah? Jawabannya adalah sholatnya tetap sah. Dan dia tidak perlu mengulang sholat. Ya. Adapun kalau seorang itu eh, berhadas, misalkan seorang sudah berwudu, lalu kemudian kentut, kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, kemudian dia salam dan baru sadar, oh ternyata dia belum berwudu lagi. Berarti kan dia berhadas. Maka ya tidak bisa kemudian sholatnya, ya sudahlah saya sudah sholat selesai gitu kan, saya lupa, saya tidak tahu, itu nggak bisa. Karena hadas itu ya sifatnya membatalkan toharoh. Hadas membatalkan toharoh. Adapun najis sifatnya adalah menghalangi sahnya salat apabila dia ingat, tetapi toharohnya tidak hilang.
Ya, ini perbedaan ketiga juga. Ya, jadi kalau seorang lupa dari hadas tidak dimaafkan, adapun lupa dari najis dimaafkan. Yang ketiga, yang membatalkan wudhu, yang membatalkan taharah, tayamum, mandi adalah hadas, bukan najis. Seandainya ada seorang di antara kita yang sudah berwudhu, kemudian menginjak kotoran ya kucing misalkan, atau kencing anjing misalkan, terkena kencing kakinya, kemudian dia eh, membersihkan, maka wudhunya tidak batal. Wudhu yang dia lakukan tidak batal. Cukup baginya hanya membersihkan najis yang mengenai dirinya. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan terkait hadas dan najis. Karena ini pemahaman harus dipahami dengan baik. Jangan sampai kita tidak paham dengan masalah hadas dan najis. Silakan bagi yang mau bertanya dari jemaah. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bang Dodo mau nanya. Pak Ustadz, izin nanya Pak. Ya, silakan Pak Duduk. Ya, jadi kan kalau kita kan sering ngeliat nih kayak misalkan baju teman-teman yang muslimah itu kan suka panjang tuh kan sampai melebihi mata kaki. Hmm. Kan kayak nyapu ya, kayak nyapu gitu kan Pak. Terus yang kita juga nih teman-teman yang di apa namanya, yang cowok-cowok juga kan. Apalagi kalau kita lagi tugas lapangan Pak Ustadz, kan kita kan ngasal aja kan duduk di mana kayak gitu segala macam. Kalau misalkan lagi ke lapangan gitu, nah, kita nggak tahu ya di situ bekas keinjak apa-apa segala macam. Nah, pas kalau misalnya mau sholat nih Pak Ustadz, kan kita kan nggak mungkin dong balik dulu ke kamar mandi apa segala macam. Jadi kita langsung auto Hmm. wudhu aja gitu. Terus kira-kira hukumnya apa sih Pak Ustadz? Apakah ya udahlah ya diperbolehkan gitu kan kita langsung sholat atau kita mesti ganti celana dulu kan ribet gitu ya, Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Iya, insya Allah pertanyaan bagus nih Pak Widodo ya. Ya jadi gini, kita tadi sudah memahami bahwa dalam keadaan sholat kita diperintahkan untuk bersih tempatnya. Karena itu tadi Rasulullah SAW melepaskan sendal karena sendal itu menempel, melekat pada diri beliau sehingga harus dilepaskan karena ada najis. Ya. Nah, pertanyaannya najis itu apa? Apakah semua yang kotor itu ya? Ini kan jadi pertanyaan. Terkena air hujan misalkan. Itu najis atau tidak? Airnya suci, tanahnya pun suci. Ya. Meskipun kotor belum tentu najis. Jadi kita bedakan antara hukum kotor dengan najis. Ya. Najis itu biasanya kotor, tapi yang kotor itu belum tentu najis. Misalkan kena oli, kena minyak, kena apalagi Pak, atau noda misalkan, apalah kotor, itu belum tentu najis. Maka ketika Bapak duduk di mana atau singgah di mana, melewati sebuah jalan di mana, maka hukum asal segala sesuatu ini kaidah besar dalam Islam, al-aslu fil asya'i at-taharah, hukum segala sesuatu itu hukum asalnya suci, tidak najis. Ya. Buku Bapak suci, pulpen Bapak suci, kemudian jok motor Anda suci. Jadi semuanya itu bersih atau dihukumi suci. Najis itu adalah hukum yang lain, yang dikecualikan. Nanti insya Allah akan saya singgung apa saja yang termasuk benda-benda yang najis. Selama tidak didapati, selama tidak didapati ada najis, secara ain kita bisa melihatnya, atau kita mendapatkan baunya, ya, atau warnanya sebagai indikasi adanya najis, maka hukum asalnya suci. Misalkan Bapak duduk di sebuah tempat, di kayu, misalkan, kok ada bekasnya, ya, maka kita pegang, kita cium, misalkan, oh, baunya bukan kotoran, misalkan. Maka itu hanya noda saja. Ya. Kata, kalaupun itu kotor, itu bukanlah najis. Karena hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini dihukumi bersih atau suci, bukan najis. Seperti itu, Pak. Yang begitu juga seorang yang memakai pakaian yang melebihi mata kaki, misalkan, atau wanita yang menyeret
ujung kainnya. Ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya. Maka Nabi SAW menjawab, yutahhiruhu ma ba'dahu, dibersihkan oleh tanah yang berikutnya. Ini diberikan rukhsah oleh Nabi SAW. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi ketika kita menetapkan itu najis, justru kita harus membuktikan bahwa memang betul-betul ada benda najis yang menempel. Selama kita tidak yakin ada najis, maka hukum asalnya adalah suci. Seperti itu. Insya Allah nanti setelah ini kita bahas barang-barang apa saja yang termasuk najis. Kira-kira begitu Pak Widodo. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya Pak. Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi terkait hadas dan najis, karena ini pemahaman harus betul-betul dipahami ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu apa itu hadas dan najis dan 3 perbedaan tadi, yang pertama hadas itu sifat hukum, adapun najis itu adalah benda atau bendanya, produknya. Yang kedua, najis itu dimaafkan apabila lupa, tidak tahu, adapun hadas itu tidak bisa. Ya, misalkan Bapak sholat subuh ikut kajian, kemudian baru ingat, tadi saya setelah berwudu ternyata kentut, ya Bapak mau nggak mau harus mengulang sholat subuh. Ya. Nah, jadi tidak dimaafkan kalau dari hadas. Adapun yang ketiga, yang membatalkan kesucian seseorang adalah hadas. Ya, kalau Bapak kencing, Bapak kentut, maka toharohnya hilang, harus diperbaharui. Tapi kalau Bapak terkena najis, maka hanya diwajibkan membersihkan najisnya saja. Ya, tidak harus berwudu lagi. Asalkan misalkan kakinya menginjak kotoran kucing misalkan, maka hanya kaki yang kotor saja itu yang dibersihkan. Apakah harus mengulang wudu? Jawabannya tidak, karena Bapak tidak berhadas. Ya. Nah, apa saja benda-benda yang dianggap najis? Ya, saya sampaikan. Yang pertama adalah kotoran manusia dan kencingnya. Kotoran manusia dan kencingnya. Jadi ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Kemudian hadis Nabi SAW terkait dengan masalah ini adalah kisah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Nabi sedang bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Lalu tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, melihat itu Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat agar didiamkan. Sedangkan para sahabat berdiri ingin menghardik orang Arab Badui itu. Karena orang Arab Badui itu biasa hidup secara nomaden, berpindah-pindah, dan mereka itu ya sudah ketika kebelet ya langsung gitu. Itu kebiasaan di padang pasir, karena padang pasir kan luas. Ya, kebelet ya langsung kencing. Nah, itu posisinya ada di masjid. Nah, orang Arab Badui ini kencingnya di masjid, sehingga para sahabat yang ada di situ ingin melarang itu. Tapi Nabi SAW bersabda, da'uhu wa la tuzrimuh, biarkan saja, jangan putus kencingnya. Ya, maka setelah selesai orang Arab Badui itu kencing, Nabi SAW meminta seember air dan menuangkan di tempat kencingnya itu tadi. Ini menunjukkan bahwa kencing manusia itu hukumnya najis. Kencing manusia hukumnya najis. Tapi ketika masih dibawa di dalam kandung kemih, itu hukumnya tidaklah najis. Ya. Nah, kemudian selama dia di dalam saluran untuk keluar, ya itu masih dihukumi belum najis. Begitu nampak dari luar, itu air itu sudah dihukumi najis. Ya. Nah, begitu juga kotoran manusia. Kotoran manusia dengan ijma ulama, ya, hukumnya najis. Kemudian yang ketiga adalah madhi. Apa itu madhi? Cairan bening yang keluar ketika ada syahwat. Wabil khusus ini sering terjadi kepada kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki, ya. Itu namanya madhi, bukan mani. Perbedaan mani dengan madhi, mani itu keluar, sebelumnya saya mohon maaf, ini bahasa ilmu,
Ya, saya harus menerangkan apa adanya, ya, bukan sesuatu yang jorok atau bagaimana. Ya, ini hukum ya. Mani itu kental, ya, kemudian keluarnya dengan apa? Dengan deras gitu, dengan memancar, kemudian menyebabkan futur, menyebabkan lemah, ya. Dan mani ma'ruf, ya, memiliki bau yang khas dan sebagainya. Adapun madhi itu tidak, dia seperti air saja. Ya, ketika ada syahwat. Wabil khusus ini terjadi biasanya kepada laki-laki. Perempuan jarang keluar madhi, tapi bisa juga keluar madhi. Ya, bukan pelumas, bukan, itu bukan madhi. Ya. Nah, kemudian yang kedua wadi. Wadi itu adalah air yang keluar setelah kencing. Sebagian orang ada yang kencing, sudah cebok, kemudian merasa keluar lagi. Kencing lagi. Nah, sedikit air yang keluar itu namanya wadi. Namanya wadi. Ya, dalam sebuah hadis, ya, di mana Abdullah bin Abbas berkata al-maniyu wal wadi wal madhi, ya. Mani, wadi dan madi, ammal mani fahuwa alladhi minhul ghuslu. Adapun mani itu adalah yang mewajibkan mandi. Yakni mani itu menyebabkan hadas besar. Ya, karena hadas besar itu cirinya adalah harus mandi. Jadi dengan keluarnya mani mengharuskan mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi, faqala, lalu Nabi bersabda, ighsil dzakaraka aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Bersihkan zakarmu dan sekitarnya dan berwudulah sebagaimana wudumu salat. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis Miqdad bin Aswad, di mana Ali bin Abi Thalib mengutus Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang yang mengeluarkan madhi. Maka Nabi SAW menyuruh, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda'u. Hendaknya dia membersihkan zakarnya dan berwudu. Ya. Nah, jadi madhi, wadi itu najis. Bagaimana dengan mani? Nah, ini mani. Air mani disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang menjijikkan, ya. Mimma immahin, air yang menjijikkan. Tetapi apakah apakah najis ataukah tidak? Ini ada khilaf di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama. Jadi ada hukum yang hukumnya hanya satu disepakati seluruh ulama. Biasanya ini hukum-hukum yang sifatnya munazzal, yang secara nas Allah sebutkan, hadis Nabi secara tegas, sharih, sahih disampaikan. Tapi ada hukum yang sifatnya muawwal, karena ada mengandung kemungkinan. Ya, dari sinilah mulai ada perbedaan pandangan dalam masalah fikih. Ya, muncullah madhab dalam masalah ini. Madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwasannya mani itu adalah najis. Apa dalilnya? Dalil mereka tadi disifati dengan air yang hina. Mimma immahin. Ya. Nah, yang kedua, Aisyah mengerik mani Nabi SAW yang kering. Dikerik. Ya. Ini menunjukkan mani itu najis. Adapun jumhur ulama, Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam yang lain, Imam Auza'i dan sebagainya, banyak sekali imam yang lain menghukumi mani itu suci. Mani itu suci. Apa dalilnya? Yang pertama, tidak ada perintah untuk membersihkan dari mani. Tidak ada perintah dari Nabi untuk membersihkan mani. Maka dikembalikan kepada hukum asal, bahwa semua yang ada di suci kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Yang kedua, mani itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, dan semuanya ma'ruf, mengenal, tetapi tidak dihukumi najis. Maka ini dikembalikan kepada hukum asal, bahwa segala sesuatunya suci. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Aisyah adalah ketika mani itu kering.
itu hanya untuk menghilangkan bekas saja, bukan karena kenajisannya. Seandainya najis, maka Aisyah akan membersihkan sejak awal ketika mani itu terkena kain milik Nabi SAW. Karena Aisyah sebagai istri tentu pernah menjumpai ada maninya Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak langsung membersihkan, ya, malah sampai kering. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban untuk membersihkan dari mani. Ya, wallahu a'lam bishawab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Innama huwa bimanzilatil makhat wal busaq." Mani itu hanya seperti makhat, seperti riak atau busok, ludah. Jadi kotor tetapi tidak najis, ya. Dan ini insya Allah ada pendapat yang benar bahwasanya mani itu tidaklah najis. Yang najis adalah wadi dan madhi. Wadi dan madhi. Air yang keluar setelah kencing itu namanya wadi. Madhi itu adalah yang keluar setelah ada ketika ada syahwat, wabil khusus kaum laki-laki. Ya, jadi sudah ada berapa itu? Satu kencing, pup manusia, madhi dan wadi. Yang kelima adalah darah haid. Darah haid, dan ini dengan kesepakatan ulama bahwasanya darah haid itu najis. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyifati darah haid, ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotoran, ya. Maka jauhilah wanita ketika haid. Ini tidak boleh berhubungan dengan istri ketika haid. Maka darah haid itu dihukumi najis, dan Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk membersihkan kain yang terkena darah haid. Karena itu darah haid tidak diragukan lagi adalah najis. Kemudian yang keenam adalah kotoran hewan. Kotoran hewan yang hewan tersebut haram dimakan. Ini ijma, kesepakatan ulama. Ya, seperti kotoran keledai. Karena keledai itu diharamkan oleh Nabi SAW pada perang Khaybar sampai hari kiamat. Maka kotorannya najis. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ingin cebok dan tidak ada air, maka beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan batu. Ini solusi bagi Anda yang tidak memiliki air, maka dicarikan batu atau yang disebut dengan istijmar. Cebok menggunakan batu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mendapatkan hanya 2 buah batu dan 1 kotoran keledai. Maka Nabi SAW mengambil 2 buah batu itu dan tidak mengambil kotoran keledai. Dan beliau bersabda, ya ritsun, ini najis. Ya, hewan yang tidak boleh dimakan, keledai, singa, harimau, babi, ya, kucing, tikus, semua kotorannya najis dengan kesepakatan ulama. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah hewan yang kotoran hewan yang hewan tersebut halal. Ya, kita sepakat semua kotoran itu menjijikan. Tapi apakah najis? Ini yang jadi permasalahan. Ya. Ini teman-teman masih menyimak ya? Masih, masih. Masalah, ya alhamdulillah. Soalnya siang-siang bahasanya bahas fikih nih. Jadi waktunya istirahat malah dipakai untuk berpikir ya. Nggak apa-apa Kak, sambil makan sambil dengerin kotoran. Yes. Mohon maaf Pak Widodo ya. Nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Iya. Jadi tadi sampai kotoran hewan yang hewan itu halal. Misalkan kambing. Kambing kan hewan yang halal dimakan dagingnya. Apakah kotorannya najis? Ya. Unta, apakah kotorannya najis? Ayam, apakah kotoran najis? Ya. Kita tahu bahwa itu kotor, ya, menjijikan. Tapi apakah najis? Sekali lagi tadi kita membahas bahwa najis itu hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil, bukan perasaan. Ya. Nah, karena apa? Pernah Rasulullah SAW sendiri pada masa beliau di Madinah ada suatu wabah yang mengenai para sahabat, dan Rasulullah menyuruh untuk minum susu unta dan kencing unta, ya.
dan itu diminum oleh para sahabat dan ternyata menghilangkan wabah itu. Ya, wabah itu menyerang paru-paru, yang nggak tahu apakah itu berjenis COVID atau apa, sih nggak tahu. Nabi memberikan resep itu dan diminum para sahabat, dan alhamdulillah sembuh, banyak yang sembuh. Nah, Rasulullah SAW membolehkan minum kencing unta. Apakah itu menunjukkan kesuciannya? Karena semua yang najis itu pasti haram. Semua yang najis itu pasti haram, ya. Tapi yang haram belum tentu najis. Yang haram belum tentu najis. Misalkan uang hasil korupsi. Haram apa tidak ini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Uang hasil korupsi haram. Tapi menyentuhnya suci atau najis? Suci. Jadi sesuatu yang haram belum tentu najis. Tapi yang najis itu haram. Ya. Karena Allah Azza wa Jal menghalalkan apa yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Allah Azza wa Jal ya menghikayatkan tentang nabinya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk-buruk, dan yang buruk-buruk secara akal sehat tabiat adalah yang najis. Ya, sehingga semua yang najis itu haram. Nah, Nabi SAW menyuruh minum air kencing unta dan susunya, apakah itu menunjukkan kesuciannya atau tidak? Madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, bahwa semua kotoran itu najis. Semua kotoran hewan itu najis. Adapun kotoran unta itu hanya pengecualian. Ya, hanya pengecualian karena darurat. Sifatnya darurat. Dan ketika darurat, ad-darurah tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat bisa menghalalkan apa yang haram. Pendapat yang lain, ya, dan ini pendapat Imam Ahmad, pendapatnya ulama yang lain, bahwa hukumnya suci. Hukumnya suci. Kenapa? Karena Nabi SAW membolehkan meminum kencingnya. Ya. Kemudian dikiaskan pada semua kotoran. Dan tidak ada dalil secara spesifik memang menajiskan semua kotoran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara fikih memang pendapat yang tidak menajiskan ini lumayan kuat. Tapi dalam praktek amal hendaknya kita tetap menjaga diri dari semua kotoran. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Izin Ya. bertanya Ustaz. Nah, ya silakan Pak. Ya dengan Rizal. Ya Pak Rizal. Ya silakan Jadi Pak Rizal. Ya. orang tua saya tuh sakit dirawat ya Ustaz. Itu Ya. dia umurnya memang sudah renta 71 tahun. Nah, dia pakai pampers ya kan, pipis Ya. pakai pampers. Nah, terus dia wudhu, akan ada air ya, tapi dia tayamum pakai tisu basah. Nah, terkait dengan najisnya dia di pampers dan pakai tisu basah dan ada air, nah ini seperti apa hukumnya Ustaz? Terima kasih. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Tadi tayamum menggunakan tisu basah. Tayamum itu Bapak menggunakan sa'id ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan sa'id. Apa makna sa'id? Adalah semua permukaan bumi. Dalam mazhab Syafi'i yaitu semua yang debu itu dipakai untuk bertayamum. Jadi dengan mengusap wajah, dan insya Allah nanti kita dapatkan fikih tayamum, dan mengusap kedua telapak tangan atau dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Ya, jadi tayamum itu menggunakan debu. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi seorang yang memakai pampers kemudian dia harus berwudu? Bagaimana? Yang pertama bahwa tayamum itu hanya dibolehkan dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan tidak ada air sama sekali. Ya, tidak ada air sama sekali, sedangkan waktu sholat sudah datang, bahkan hampir habis. Yang kedua adalah ada air tapi tidak sanggup untuk menggunakan air. Apabila menggunakan air, maka tambahlah sakitnya. Tapi kalau penyakit itu tidak bertambah sakit apabila menggunakan air, maka tetap harus menggunakan air untuk berwudu.
harus menggunakan air dalam berwudu. Bagaimana berwudunya? Berwudunya seperti biasa, ya, diwudukan atau beliau berwudu sendiri, ya. Nah, dan wudu itu yang penting anggota wudunya basah, ya, anggota wudunya basah, tidak harus dibasuh. Memang yang sunnahnya adalah dibasuh kaki, tangan, tapi seandainya pun basah saja itu sudah mencukupi dengan air yang sedikit. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau beliau sholat menggunakan pampers? Kan di situ ada najis, ya. Maka pampers itu ada dua keadaan. Apabila bisa dilepas ketika sholat, maka dilepas. Ketika bisa dilepas, maka dilepas. Ya, kalau itu memberatkan, ada solusinya. Namanya ulama menyebutnya jamak suri. Apa jamak suri? Mengakhirkan sholat yang pertama, mengawalkan sholat yang kedua. Ya, sebagaimana kita tahu kalau jamak itu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Maka waktu zuhurnya diakhirkan, misalkan jam 2:30. Maka beliau berwudu, kemudian sholat zuhur, ya. Setelah sholat zuhur, salam, kemudian menunggu sholat asar. Begitu asar datang, kemudian sholat asar. Ya, jadi dalam keadaan bersih, pampersnya baru. Seperti itu. Ya, kalau bisa dilakukan seperti ini, ada yang menghandle atau bisa beliaunya bisa berganti sendiri, alhamdulillah, maka dilakukan. Apabila susah sekali, sulit sekali karena tidak ada yang menghandle atau kesulitan berjalan atau mengambil macam-macam, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, ya, maka sholat membawa najis, semoga Allah Ta'ala memberikan udzur. Maka ini kasusnya sama seperti kasus salisil baul, seorang yang sering kencing, ya. Ada seorang yang mudah sekali kencing, ruku, ketekan sedikit keluar kencingnya, ya. Pokoknya gerak sedikit keluar kencingnya. Apabila seperti itu keadaannya, maka dia berwudu sebelum sholat, maka kemudian apabila dia kencing di tengah sholat, maka dibiarkan saja. Soalnya kalau dia harus berwudu terus, sampai kapan dia sholat? Ya. Wudu, kencing lagi, wudu, kencing lagi, wudu, kencing lagi, maka tidak akan selesai-selesai sholatnya. Maka kaidah Islam adalah al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan membawa kemudahan, dan syariat Islam adalah syariat yang mudah ketika dijalankan sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Allahu a'lam. Kira-kira begitu Pak tadi sih, Pak. Nah, Syukron, Ustaz. Pak Rizal. Afwan. Ya. Ya, jadi sampai ke-6 ya, tentang kotoran hewan dari hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Berikutnya adalah air ludah anjing, lu'abul kalbi. Ya. Jadi ini ada madhabnya jumhur ulama, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Ya. Bersihkanlah bejana kalian. Bejana itu adalah tempat makan, tempat minum, ya. Mungkin anak-anak sekarang bejana itu apa nggak tahu ya. Tempat makan, tempat minum seperti periuk, seperti apa, tempat gelas atau teko atau semacamnya. Apabila dijilat oleh anjing, maka hendaknya dicuci 7 kali, ya. Salah satunya menggunakan tanah. Ya, ini 8 plus dengan tanah jadi ya 8. Jadi salah satu basuhannya menggunakan tanah, dibilas 7 kali. Ini menunjukkan akan najisnya. Bahkan ulama Syafi'iyah menggolongkan air liur anjing itu sebagai najis mughalladah. Najis mughalladah. Ya. Nah, yang berat karena harus disucikan 7 kali. Perlu saya sampaikan dalam masalah ini,
ya dibilang perlu atau tidak, tapi madhabnya Imam Malik rahimahullah taala, ya madhab Maliki itu air liur anjing itu tidak najis. Itu hanya ta'budiyah, hanya perintah Allah, ya sudah, tanpa menajiskan. Ya, dan mereka punya dalil-dalil, tapi dalilnya lemah dalam masalah ini. Yang rojih, yang sahih insya Allah adalah madhab jumhur, madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lain. Dan kenajisan anjing itu semuanya, kotorannya, kemudian ya air liurnya, keringatnya itu najis. Ya. Nah, adapun bulunya ini diperselisihkan para ulama. Madhabnya Imam Syafi'i najis juga, madhab Imam Ahmad tidak, bulunya, ya, selama bukan keringatnya. Tapi wallahu alam, hendaknya kita tidak boleh bermudah-mudahan, karena memegang anjing itu pun bisa jadi ada keringat yang terkena ke tangan kita. Dan subhanallah, secara sains ternyata memang setelah diteliti, air liur anjing itu memiliki mikroba atau ya bakteri yang banyak sekali, dan itu berbeda dengan air liur kucing, ya, air liur kucing. Kemudian yang ke-8 adalah daging babi. Ini bisa Bapak lihat ayat Al-An'am, surah Al-An'am 145. Kemudian yang ke-9 bangkai. Bangkai, semua bangkai itu najis. Apa itu bangkai? Hewan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i, dan hewan itu adalah hewan yang memang bisa disembelih. Kalau ada babi disembelih ya tetap bangkai, karena memang haram. Ya. Nah, kalau kambing tanpa disembelih terus mati, ya kena setrum, jatuh, terpukul, maka itu statusnya bangkai. Jadi bangkai itu bukan maknanya adalah yang bau, karena kadang-kadang sebagian masyarakat memahami bangkai itu, ini bangkai itu yang bau. Enggak, bahkan daging segar pun kalau tidak disembelih dengan cara syar'i, itu dalam bahasa syariat itu bangkai. Ya. Kecuali bangkai 2. Bangkai apa? Ikan dan belalang. Ya alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan. Ikan apabila kita jaring, ya dapat ikan tuna, ikan apa gitu, diangkat ke atas, kemudian dia tidak bisa berenang, tidak di dalam air, kan segera mati. Ya, Masya Allah, ada makhluk yang hidup di air, ada kita tidak bisa bernapas di dalam air. Ya. Ini diantara kemahakuasaan Allah Ta'ala. Maka segera mati. Alhamdulillah Allah tidak mengharuskan untuk disembelih, sehingga tetap halal. Ya. Selama aman dikonsumsi, maka hukumnya halal. Ya. Adapun kalau tidak aman dikonsumsi, tentu kita tidak memakannya, bukan karena haram, karena bangkainya, tetapi karena mudaratnya. Misalkan ada paus yang terdampar, kemudian sudah membusuk, maka kita tidak mengkonsumsinya, bukan karena bangkainya yang najis, tapi karena membusuknya. Nah, yang kedua adalah belalang. Belalang itu boleh, meskipun mati, kita tangkap belalang terus mati, ya itu boleh dimakan. Seperti belalang. Waktu saya kecil, saya ingat ya, sering nyari belalang padi. Saya hidup di kampung, itu bisa dikonsumsi ya, selama aman, selama aman. Bahkan beberapa daerah menggunakan belalang itu sebagai keripik. Dan para sahabat dulu dalam suatu peperangan karena kekurangan makanan, maka mereka memakan belalang untuk dimakan. Nah, ya. Kemudian bangkai tadi sudah. Kemudian yang ke-10, apa yang dipotong dari hewan sedangkan hewan itu masih hidup. Ya, jadi misalkan ada kambing masih hidup, terus ekornya kita potong, maka potongan ekor itu dihukumi bangkai. Karena itu Nabi SAW bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya mayitah. Semua yang dipotong dari hewan yang hidup, yang masih hidup, maka dia bangkai. Ya, hadis ini sahih dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Berikutnya adalah yang ke-11 adalah air jilatan hewan
buas atau su'er. Ya, ini air yang dijilat oleh hewan buas. Ya, misalkan ada hewan buas, singa atau apa terus menjilat ke sebuah tempat air, maka air itu tidak boleh dipakai karena itu adalah air yang najis. Ya, dan Nabi SAW ketika ditanya tentang jilatan air jilatan kucing, air yang dijilat oleh kucing, maka beliau menyampaikan tidak najis, innaha laisat binajas, sungguh dia itu tidaklah najis, innaha minat tawafina alaikum at-tawafat, karena kucing itu adalah hewan yang mondar-mandir di antara kalian. Ya, meskipun kucing itu dilarang dibunuh karena itu kotorannya najis, karena mengkonsumsinya pun haram, ya. Sehingga kotorannya itu najis, tapi jilatan kucing ini pengecualian itu tidak najis, ya. Tidak najis, berbeda dengan hewan-hewan buas yang lain, karena kucing itu biasa berkeliaran mondar-mandir di antara kalian. Nah, kemudian berikutnya yang najis juga adalah daging hewan yang haram, daging babi, daging ular, maka itu najis, ya. Nah, ya, itu 12 benda yang dihukumi dalam syariat sebagai sebuah najis. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang lainnya itu hukumnya suci. Ya. Barangkali ada pertanyaan sampai sini tentang benda-benda yang najis tadi, kencing, kotoran manusia, kemudian apa lagi? Darah haid, madhi, wadi, ya, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, kemudian air liur anjing, kemudian daging babi, bangkai, ya, kecuali yang dikecualikan bangkai ikan dan belalang. Kemudian apa yang dipotong dari hewan ketika masih hidup, jilatan hewan buas, kemudian air yang dijilat oleh hewan buas, kemudian daging dari hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, silakan barangkali ada yang bertanya tentang hal yang ada di sini. Ustaz, izin Ya, nanya ya. silakan. Kalau najis itu kan misalnya ini Ustaz ya, pakaian itu kena air kencing gitu ya. Terus itu Hmm. dibiarkan kering gitu dan nggak Hmm. dicuci, itu statusnya gimana Ustaz? Iya, insya Allah pertanyaan bagus Pak Johan. Bagaimana seandainya ada najis yang mengenai pakaian kita, celana kita, sarung kita, kemudian kering sendiri, apakah itu kemudian hilang najisnya? Ya, sebenarnya nanti ini akan ada bab sendiri tata cara menghilangkan najis. Kita jawab bahwa najis itu hukum asalnya sesuatu yang datang belakangan. Jadi hukum asal kain kita, sarung kita, kasur kita adalah suci. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami, najis dan tidak najis itu terkait syarat sahnya sholat atau ibadah yang disyaratkan di situ ada sucinya, seperti tawaf misalkan. Adapun ketika kita tidak sedang sholat, maka tidak ada kewajiban kita bersih dari najis. Ya, kalau ada pertanyaan apa hukumnya memakai celana yang dikencingin kucing, jawabannya tidak ada masalah kalau bukan untuk sholat. Anda sedang kerja bakti memakai celana bekas kencing kucing, ya ada baunya tapi kering, daripada saya pakai celana yang baru, misal. Seandainya ada orang yang tetap mau memakai, tidak ada, no problem, tidak ada masalah. Kalau menimbulkan mudarat, nah itu tinjauan yang lain. Ya, jadi memakai diperbolehkan selama bukan untuk ibadah seperti sholat. Yang ketiga, bagaimana mengetahui ada dan tidaknya najis dengan indikator, dan Nabi SAW sudah memberikan indikator. Nah, hadis ini diperselisihkan para ulama, yang sahih hadis ini lemah, tetapi secara makna betul. Yaitu para ulama tetap membawakan hadis itu, ya, bahwa air itu, ya, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw rihihi aw launihi. Jadi air itu senantiasa bersih, suci, ya, suci mensucikan selama tidak berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Jadi mengetahui indikator ada najis, mutanajis adalah ada bau, ada warna, ada rasa.
seperti itu. Ketika sarung kita terkena najis misalkan, nampak bendanya, maka berarti najis itu masih menempel. Maka kewajiban kita harus menghilangkan. Kemudian apabila misalkan kena kencing, ya, sarung kita kena kencing kucing, ya. Kemudian kena panas, kena apa, terus hilang, ya, hanya kencing basahnya sudah hilang. Maka kita cium. Kalau cium masih ada bau, maka menunjukkan di situ masih ada indikator najis. Masih ada indikator najis sehingga pakaian tersebut belum boleh dipakai. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa, ya, maka boleh dipakai. Karena kaidah umum menyatakan bahwasanya najis itu bisa hilang dengan sesuatu apapun. Mau pakai tisu, mau pakai kain, mau pakai air, ya, semua hal termasuk juga terkena sinar matahari, kena panas, kena angin. Apabila najis ainnya sudah hilang, maka hilang juga. Ini kaidah besar dalam masalah najis. Ya, jadi tidak harus menggunakan air. Ya, hatta terkena udara, terkena panas, apabila itu hilang, maka hilang pula najisnya. Tapi kalau masih ada bekas bau, warna atau rasanya, ya, maka masih najis. Misalkan ada sumur kemasukan kucing, lalu kucing itu mati di dalam sumur, ya, maka kita kuras sampai hilang baunya. Ya, kalau masih baunya ada, maka indikator kuat bahwa di situ bangkainya masih memberikan pengaruh terhadap air itu. Ya, Allahu a'lam. Itu kira-kira Pak Johan. Assalamualaikum, nanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Terkait kain atau sarung atau celana yang terkena tetesan air kencing, itu membersihkannya apa dipercikan saja atau harus dicuci semua? Nah, kalau dicuci semua kan seperti di perjalanan kan susah tuh. Nah, itu gimana Ustaz? Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, najis itu kaidah asalnya adalah harus hilang. Adapun tata caranya tidak diberikan oleh syariat, yang penting najis itu hilang. Ya, dengan air, dengan apapun, yang penting najisnya hilang. Ya. Nah, bagaimana kewajiban menghilangkan najis adalah yang terkena najis saja. Celana atau sarung kita terkena najis itu saja yang dibersihkan, dicuci, ya, yang dibasuh, ya. Apakah cukup dipercikan? Nah, untuk kencing itu Nabi SAW hanya memberikan izin pada satu hal, yaitu pada kencing anak laki-laki yang hanya baru minum ASI saja, belum makan makanan pendamping ASI, MPASI. Ya, ketika Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Yursalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam." Dibasuh dari kencingnya anak perempuan, jadi dicuci, dan dipercikan dari anak kencing laki-laki. Ya, ini bukan diskriminasi, tapi ini hukum, ya, di mana ada keringanan untuk anak laki-laki, karena anak laki-laki yaitu memang lebih banyak minum air susunya, lebih kencang, lebih kuat, sehingga semakin banyak minum air susu ibu ASI, maka semakin sering kencing. Maka di situ diberikan keringanan, karena itu najis air kencingnya anak laki-laki itu mukhaffafah, ringan. Tapi kalau begitu bayi itu sudah makan makanan pendamping ASI, sudah rutin makan pendamping ASI, entah makan pisang, entah makan yang lainnya, maka harus dicuci sebagaimana anak perempuan. Begitu Pak. Tapi kalau kencingnya kucing, kencingnya harimau, ya, kencingnya monyet, atau kencingnya kelelawar, hewan-hewan yang lain misalnya, dan kita yakin itu najis, maka harus dicuci. Ya. Nah, pertanyaan saya, sahkah sholat seorang dengan pakaian yang basah? Sah tidak, jemaah?
Sah, sah. Nah, tidak ada masalah. Ya, sholat dengan menggunakan sarung yang masih basah itu tidak ada masalah dan sah-sah saja. Nah, wallahu a'lam. Ya, perlu saya sampaikan juga ada suatu kaidah dalam masalah najis juga adalah najis yang sifatnya sedikit ya, maka itu dimaafkan. Dimaafkan, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak bisa dipungkiri dalam masalah istijmar. Istijmar. Apa istijmar? Ya, kata Nabi SAW, "Wa man istajmara falyutir." Siapa yang beristijmar, maka hendaknya witir. Istijmar itu adalah cebok menggunakan batu. Ya, ketika tidak ada air. Alhamdulillah kita sudah kebiasaan menggunakan air. Ya, kalau di Jazirah Arab yang tidak ada air, itu Nabi memberikan solusi dengan menggunakan batu. Yang namanya cebok menggunakan batu, itu kira-kira bagaimana Bapak-Bapak? Ya. Ada yang sudah pernah belum? Saya seumur hidup saya belum pernah ya. Nah, kira-kira bersih tidak? Ya mungkin masih ada sisa sedikit atau mungkin masih ada bau, tapi itu dimaafkan. Maka najis yang sifatnya sedikit, jangan kemudian kita terlalu berlebihan menyikapinya. Kalau itu memang masih sedikit, ya kita bisa ganti, kita ganti. Tapi kalau sedikit kemudian apalagi sering terjadi, ya maka insya Allah dimaafkan karena najisnya najis yang sedikit. Akan seperti kotoran cicak misalkan, kotoran cicak. Ya. Nah, insya Allah kalau tidak terlalu banyak, insya Allah dimaafkan. Tapi sebisa mungkin kita menjauhkan najis tentunya. Allahu a'lam. Ya, sampai jam berapa Pak Johan? Iya, Ustaz. Barangkali 5 menit lagi, Ustaz. Baik ya. Kalau masih Kita lanjutkan ya. bertanya. Bagaimana dengan khomer? Khomer, apakah najis? Minuman keras, miras. Ya mungkin Bapak, Ibu pernah mendengar kalau minuman keras itu najis, atau mungkin ada juga yang mendengar khomer itu tidak najis. Ya. Nah, ini ada perbedaan pandangan di kalangan ahli ilmu. Yang pertama kita harus mengetahui hakikat khomer dulu. Sebelum kita menghukumi najis atau tidak, kita harus mengetahui hakikat khomer. Apa itu khomer? Khomer itu adalah yang memabukkan. Ya, yang memabukkan. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Ya, apa yang memabukkan dengan banyaknya, maka yang sedikitnya pun haram. Ya. Nah, dan Nabi SAW menyampaikan, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Rawahu Muslim. Semua yang memabukkan itu khamr dan semua khamr itu haram. Jadi Nabi hanya memberikan sifat bagi khamr, entah itu dalam bentuk cair, ya, bubuk atau pil atau apapun itu, selama itu memabukkan maka dalam kategori syariat disebut khamr. Ya. Memang tidak dipungkiri bahwa yang biasanya terjadi pada masa Nabi, khamr itu adalah dari perasan anggur. Ya, yang terjadi fermentasi kemudian menjadi minuman yang beralkohol kemudian memabukkan. Maka ketika memabukkan, ya diminum dengan kadar alkohol tertentu memabukkan, maka itu disebut khamr. Sedikitnya tetap haram. Meskipun tentu minum 1 sendok atau setengah sendok itu tidak memabukkan. Tapi hukumnya tetap haram. Tetap hukumnya haram. Nah, jelas ya? Nah, apakah ini memabukkan, apakah ini najis ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat jumhur ulama bahwa khamr itu najis. Khamr itu najis. Yang kedua, yang menyatakan bahwa khamr itu suci. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, ya, Imam Laits bin Sa'ad, Al-Imam Al-Muzani, dan beberapa salafus saleh. Ya. Nah, sebagian menukil ijma akan adanya khamr, bahwa itu khamr itu najis. Tapi sebagian membatalkan ijma tersebut karena jelas mazhab Imam Ahmad itu khamr itu tidaklah najis. Ya. Adapun dalil di antara dalil yang menajiskan adalah surah Al-Maidah ayat 90.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, ya, menggunakan anak panah, ya, adalah rijsun, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah rijsun dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Ya, mereka berkata bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa khamr itu rijsun. Dan salah satu makna rijsun itu adalah najis. Pendapat kedua menyanggah pendapat ini, bahwa seandainya rijsun itu kembali kepada khamr, tentu kembali kepada yang lain. Kembali kepada judi, kembali kepada berhala, kembali kepada mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib dengan anak panah, di panah nasib baik, nasib buruk. Kalau kenanya nasib yang buruk, ya itu berarti nasibnya buruk. Ya. Nah, dan tidak ada seorang pun ahli ilmu yang mengatakan bahwa dadu yang dipakai untuk judi, atau kartu yang dipakai untuk judi, atau berhala batunya itu najis, atau anak panahnya itu najis, tidak ada. Maka khamr pun demikian. Dan apa yang terjadi dengan sahabat pada masa dulu, pada masa lampau, ketika diturunkan ayat khamr tadi yang haram, ya, maka para sahabat memecahkan gentong-gentong, kendi-kendi yang berisi khamr sehingga membasahi gang-gang kota Madinah. Ya, seandainya itu najis, tentu Rasulullah melarang buang sembarangan. Ya, dan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, dan Nabi tidak menghukumi najis. Wallahu a'lam bishawab. Saya secara fikih condong kepada khamr itu tidaklah najis. Tidaklah najis, ya. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah alkohol itu khamr? Belum tentu. Belum tentu. Memang biasanya khamr itu, minuman keras itu diisi gugusnya dari gugus OH, yaitu alkohol. Tetapi tidak semua yang beralkohol itu najis. Ya. Tidak sampai khamr, karena penyusun dari khamr itu adalah gugus OH, tapi tidak semua yang mengandung alkohol itu adalah khamr. Seperti tape, misalkan air tape, air legen, ya, terjadinya fermentasi itu ada gugus OH-nya, tapi tidak sampai memabukkan, maka itu bukanlah khamr. Ya, Allahu a'lam. Begitu juga darah manusia. Yang pertama adalah darah haid, tadi sudah sepakat bahwa darah haid itu najis. Kemudian darah istihadah, ya, dan para ulama sepakat bahwasanya darah istihadah itu suci. Apa darah istihadah? Darah yang keluar pada wanita yang disebabkan karena adanya penyakit atau ada masalah di rahimnya atau di saluran rahimnya. Dan itu dihukumi suci. Tetap sholat, tetap puasa, tetap melakukan, dan boleh suaminya berhubungan dengan istrinya. Itu namanya darah istihadah. Ya. Nah, yang terakhir adalah darah biasa. Apakah itu najis? Para ulama berbeda pandangan tentang darah. Ya. Pendapat yang pertama menyatakan najis sebagaimana darah haid, ya. Pendapat yang kedua suci. Ya. Dan ini yang lebih kuat insya Allah karena sebagaimana darah istihadah yang suci, dan demikian juga apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berdarah, ketika berjihad, mengeluarkan darah, ketika sahabat mereka seperti Umar bin Khattab ditikam ketika sholat subuh oleh orang Majusi, dan beliau tetap melanjutkan sholat subuh beliau, ya, hingga salam. Kemudian juga apa yang dilakukan Utsman bin Affan ketika dilukai oleh orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemerintahan beliau. Ya, beliau pun tetap melanjutkan membaca Al-Quran. Allahu a'lam, saya lebih condong darah manusia itu suci. Ya, Allahu a'lam bishawab, kecuali darah haid. Ya, nah mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini terkait dengan fikih thaharah. Insya Allah nanti pertemuan mendatang bisa kita bahas apa yang tadi saya berikan PDF-nya ke Pak Johan, insya Allah ta'ala
Wallahu a'lam bishawab. Ya, Iya, alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada kita semua Ustaz, karena terkait masalah sehari-hari penting banget Ustaz ya. nah, amin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita. Insyaallah. Mohon izin kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah join siang ini. Izin ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.